membacakan selebaran ini, tapi saya ingin memperkenalkan beberapa nama tokoh supaya kita tahu siapa mereka. Siapa mereka. Jadi pertama, perhatikan di nomor 2 bahwa para pelaku upaya percobaan pembunuhan terhadap rombongan pimpinan FPI Pusat adalah gerombolan preman anarkis binaan Gubernur Kalimantan Tengah yang bernama Teras Naras. Tolong dicatat kepada semua yang ada di sini bahwa Kalimantan Tengah itu termasuk Palangkaraya 69% adalah umat Islam. Jadi kalau ada mengatakan Kalimantan Tengah mayoritas bukan Islam, jadi kita punya data statistik 69% warga Kalimantan Tengah, termasuk warga kota Palangkaraya adalah umat Islam. Itu satu yang perlu saya sampaikan. Nah, Teras Naras ini seorang Kristen ekstrim. Saya tidak katakan setiap Kristen ekstrim, tapi orang ini Kristen ekstrim. Jadi dia melakukan berbagai macam upaya untuk membentuk stigma seolah-olah Kalimantan Tengah itu, ini dari Kristen, ini mayoritas Kristen, ini yang berkuasa Kristen. Catat itu sekali lagi, ini namanya orang opini. Nah, jadi dia mengopinikan sedemikian rupa dan banyak umat Islam yang tertipu. Nah, kemudian yang kedua, semenjak Teras Naras memimpin Kalimantan Tengah, kepala-kepala dinas di Kalimantan Tengah diganti 90% Kristen. Supaya Anda tahu, ini politik. Bukan itu saja, lurah-lurah, bupati-bupati, dia pendidikan. Dan tidak sampai di situ saja, dia juga punya program pemurtadan besar-besaran di Kalimantan Tengah. Jadi FPI sudah menghadapi ini bukan baru, sudah lama. Jadi beberapa tahun yang lalu, FPI sudah turun ke Kalimantan Tengah, kita sudah mobilisasi umat, kita dorong umat bersatu, kemudian muncul satu calon gubernur muslim untuk kita tandingkan dengan Teras Naras. Upaya FPI sudah berhasil. Tapi di akhir, detik-detik terakhir pilkada, ada orang-orang Islam yang khianat. Orang-orang Islam yang khianat, yang bisa dibeli, bisa dibayar, yang mau didorong dengan duit, mencalonkan diri supaya suara umat Islam pecah, akhirnya calon kita dikalahkan lagi. Calonnya tidak banyak, cuma 3%. Jadi kalau tidak ada pengkhianat, Teras Naras gubernur dan lagi di gubernur, saudara. Jadi semenjak itu memang Teras Naras sangat benci kepada FPI. Itu yang pertama, saya mau tegaskan. Jadi supaya kita tahu siapa itu Teras Naras. Yang kedua, bahwa banyak dayak-dayak di Kalimantan Tengah dizalimi oleh Teras Naras. Jadi ada dayak Sampit, ada dayak Papua, ada dayak Kawaringin, ada dayak Seruyan. Banyak dayak-dayak di sana suku. Kenapa mereka dizalimi? Karena mereka Muslim. Walaupun sama-sama dayak. Teras Naras dayak Kristen, ekstrim. Sedangkan Seruyan dayak Muslim. Mereka dizalimi persis kasus seperti Mesuji. Jadi petani-petani dayak Muslim, lahannya diambil oleh perusahaan, mereka berusaha untuk mengambil kembali tanahnya, kemudian justru mereka ditangkapi. Sampai seorang anggota DPRD yang bernama Budiardi, yang anggota dewan, tokoh Dewan Adat Dayak Seruyan. Dia turun tangan, dia tewas rakyat Dayaknya, sekarang dia dikejar-kejar oleh Teras Naras dan dikejar-kejar oleh Kapolda untuk ditangkap. Lari ke Jakarta, minta perlindungan FPI. Jadi kita lindungi, kita bela. Begitu kita melakukan pembelaan, lagi-lagi Teras Naras benci dengan FPI. Nah sekarang dayak-dayak yang dizalimi, lapor ke FPI. Mereka minta FPI mesti datang ke Kalimantan Tengah. FPI mesti bela kami.
FPI mesti bongkar ini kezaliman Karat Naran. Itulah sebabnya begitu rombongan FPI datang ke Palangkaraya, langsung dikepung oleh preman-preman bayaran Karat Naran. Kalaupun mereka dikatakan Dayak, hanya Dayak Palangkaraya, tidak lebih. Kalimantan itu Dayaknya bukan satu. Dayaknya banyak. Ada Dayak di Pontianak, Dayak di Sambas, Dayak di Mempawah, Dayak Jangga, Dayak Pulau Pisau. Dayak itu banyak sudah. Mereka semua bersahabat dengan kita. Jadi ini supaya kita tahu, jadi persoalannya ada apa? Karat Naran takut. Kalau FPI hadir di Kalimantan Tengah, gobloknya akan kita telanjangi. Sudah, kita nggak bakal diam, saudara. Nah, kita bakal telanjangi. Jangan dia coba-coba main-main begini, kita akan telanjangi lebih semangat lagi, saudara. Insya Allah. Baik, ketiga nomor 2. Jadi tahu siapa Karat Naran kan? Sudah jalan? Nah, ini kafir harbi. Ini kafir harbi. Tidak boleh didiamin, harus dirawat. Baik, jangan berikutnya. Dengan operator lapangan yang sendiri. Jadi kemarin tuh yang pengusaha Sobri, Habib Musim, Ustaz Mamam, dan Ustaz Awid, itu operator lapangannya namanya yang sendiri. Siapa yang sendiri? Kita dapat informasi langsung dari salah satu Intel Polda Kalimantan Tengah yang masih punya nurani, mereka telepon, ini bandar narkoba. Ke Kalimantan Tengah, siapa dia? Keponakannya Karat Naran. Ini keluarga Dinas, keluarga penjahat. Karat Narannya jahat terhadap rakyat. Kerabatnya yang bernama Yansen Binti ini bandar narkoba. 2 kali digerebek oleh Intel Polda Kalimantan Tengah, tidak pernah berhasil didapatkan. Kenapa? Karena ada oknum-oknum di Polda yang membocorkan informasi penggerebekan. Makanya hari Senin besok, laskar-laskar pembela Islam akan mendatangi BNN, Badan Narkotik Nasional, supaya turun tangani bandar narkoba pasca ini, saudara. Jadi dia ngepung ini bukan orang-orang, ini katanya ada, kita ini anti kekerasan, bandar narkoba. Dari mana datangnya anti kekerasan? Bajingan. Jadi jangan dipikir kita tidak punya data, saudara. Kira-kira jelas tidak? Sekarang yang ketiga, Lukas Tingket. Baca di situ, ada apa itu namanya? Lukas Tingket. Siapa itu Lukas Tingket? Saya tunjukkan, saudara. Kita sudah punya datanya. Saya tunjukkan kepada Anda data soal Lukas Tingket. Benar? Kita bisa lihat, ini tulisannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan nomor 173 PK /Sus/2010 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Agung memeriksa perkara pidana khusus itu korupsi. Dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut. Dalam perkara para terpidana: 1. Midas, 2. Lukas Tingket. Ini namanya, sudah. Lukas Tingket. Ada apa dengan Lukas Tingket ini, saudara? Saya tunjukkan di halaman 36. Di halaman 36 putusan ini ada 75 halaman. Perhatikan. Saya tunjukkan Anda di halaman 36. Jadi Lukas Tingket ini di halaman 36
Poin keempat. Di sini disebutkan membaca putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 5 garis miring titik D garis miring 2007 PN Palangkaraya tanggal 14 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut. 1, 2, 3, yang keempat saya bacakan. Menjatuhkan pidana terhadap Lukas Tingkes, terhadap Nide, Lukas Tingkes, dan Karundik Bohon dengan pidana penjara masing-masing 1 tahun dan denda 50 juta rupiah. Penjara 1 tahun. Kemudian dia banding. Saya tunjukkan di halaman 50. Dia banding ke pengadilan tinggi, saudara. Apa putusan pengadilan tinggi? Kemudian diperbaiki di tingkat kasasi. Putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri. Berarti di tingkat pengadilan tinggi fonisnya tetap 1 tahun. Sekarang yang saya mau tunjukkan putusan di Mahkamah Agung tingkat kasasi, saudara. Menjatuhkan pidana terhadap Nide, Lukas Tingkes, dan Karundik Bohon masing-masing penjara 2 tahun dan denda 400 juta rupiah. Nambah. Jadi udah salah, pakai banding. Udah salah, banding. Kalah, pakai kasasi, nambah. Setelah nambah, diajukan TK. Nah, sekarang kita lihat di halaman terakhir TK-nya, saudara. Jadi kita lihat di sini. Mengadili, perhatikan putusannya, menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali Nide, Lukas Tingkes, dan Karundik Bohon. Nanti kalau TK-nya ditolak, vonis tetap 2 tahun. Tahun berapa ini ditetapkan? Saya tunjukkan, saudara. Ini dibuat. Kita lihat. Kita balik ke halaman pertama. Saudara. Ini diputuskan oleh Mahkamah Agung. Yaitu pada tahun 2010. Desember 2010. 2010, sekarang 2000 berapa? Sudah berapa tahun? 2 tahun, sampai sekarang belum ditangkap. 2 tahun sudah diponis, ini si kafir nih. Enggak, jaksa nggak berani tangkap. Kenapa jaksa nggak berani tangkap? Tokoh daya, pimpinan daya. Oh nanti takut daya marah. Ini sudah hukum kita. Ini bandit, koruptor. Sudah diponis oleh Mahkamah Agung 2 tahun penjara. Kenapa pemerintah SBY sampai sekarang nggak berani tangkap? Kenapa nggak berani ditangkap? Ini kajian. Saya akan ulama, saudara, ulama ponis 1 tahun langsung tangkap tidak? Belum diponis sudah tangkap, saudara. Ulama belum diponis sudah tangkap. Ini sudah diponis. Tokoh daya Palangkaraya ekstrim. Ini kemarin provokator yang mengepung rombongan FPI, saudara. Maka itu hari Senin sebelum ke Badan Narkotik Nasional, lapor FPI akan ke Kejaksaan Agung. Kita minta Kejaksaan Agung segera tenang. Kita lagi ingin mengembangkan dakwah. Kalau saya berikan dengan muda, jangan ngebangunin makan tidur. Hasil. Siap melakukan perlawanan. Hasil. Begitu saya ingatkan kepada Laskar dan dia mengajukan istri. Hari Senin datangi Kejaksaan Agung. Minta Jaksa Agung dalam waktu 2x24 jam Lukas Tingkes harus segera ditangkap, saudara. Putusannya apa? Putusan ada. Kita tidak mau tahu, saudara. Dia harus ditangkap.
Kalau pemerintah tidak mau tangkap, maka saya himbau umat Islam, tangkap dia, bunuh dia di mana saja ditemukan. Allahu Akbar. Kafir. Allahu Akbar. Ini penjahat koruptor bikin susah rakyat, bikin rakyat sengsara, saudara, sudah dipermasalahkan. Dia kerahkan masa, membunuh ulama. Ada apa? Panggil maut mereka bakar, mereka menantang perang. Biadab. Jangan dipikir umat Islam takut, saudara. Jangan dipikir FPI takut dengan mereka. Tidak. Maka itu kita minta kepada pemerintah, selesaikan ini secara hukum. Kita masih bisa menahan diri. Kita masih menahan seluruh anggota FPI untuk tidak melakukan tindak kekerasan apapun. Kita akan proses secara hukum. Tapi kalau polisi tidak memproses secara hukum, berarti polisi membiarkan kami untuk perang lawan mereka. Allahu Akbar. Siap perang. Siap. Siap lawan gerombolan preman keras. Siap. Kafir. Allahu Akbar. Jadi kalau ini nggak diselesaikan, jangan mimpi sekarang bisa injak Jakarta. Jangan mimpi. Jangan mimpi dia bisa hidup tenang di kamar rumahnya saya, saudara. Jangan mimpi. Jangan main-main. Kita berbicara proses hukum. Kalau sekarang mengatakan saya tidak terlibat, bohong. Karena rapatnya di kantor gubernur. Rapat untuk mengukur kesaksian. Rapatnya di kantor gubernur hari Kamis dan hari Jumat, saudara. Dari mana saya tahu ada orang kita yang ikut rapat di sana. Dia sudah melaporkan ke kita, saudara. Kita punya saksi. Ya, kalau sekarang tidak ikut rapat, tapi itu kantornya. Jadi bohong kalau sekarang tidak tahu. Yang kedua, masa berkumpul di kantor gubernur untuk berangkat ke bandara. Terus sekarang mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Dusta kau, batinan kau. Nah, jangan mengatakan kita FPI tidak sembarangan menuduh tanpa bukti, saudara. Kami punya bukti. Kita punya bukti lengkap sampai putusan pengadilan kami sudah dapat. Tahu-tahu gara-gara Palangkaraya, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat teguran kedua buat FPI. Apa maksudnya? Saudara, ini maksudnya apa? Kalau Pak Menteri mau tegur FPI, mestinya tegur dari waktu kerusakan kemarin. Dasar merusak, salah, tegur, kita terima. Tapi bukan dari Palangkaraya, rame, Menteri negur apa? Ini di Palangkaraya yang sedang jadi korban FPI, betul? FPI yang jadi korban, FPI yang ditegur, FPI yang dikasih peringatan, FPI yang disuruh bubar. Ini mendagrinya suruh bubar. Kafir. Ini pemerintahan SBY, pemerintahan ngeset, banci. Kita punya bukti, saudara. Kalau SBY punya nyali, tangkap sekarang malam ini juga, saudara. Tangkap, yaitu daripada Lukas Tingkat yang sudah ada putusan, pengadilan sudah putusin. Kenapa nggak berani tangkap, saudara? Kurang ajar. Nggak ada yang sebab hukum di Republik ini, saudara. Siapa yang salah, dia harus dihukum. Dia akan diputuskan pengadilan penjara, dia harus dipenjara, saudara. Kenapa yang namanya Lukas Tingkat, kayak Kristen ekstrem, saudara, sudah diputuskan dia bersalah sejak tahun 2010, hukuman penjara selama 2 tahun. Kenapa sampai sekarang tidak ditangkap? Biadab. Allah, jangan pemerintah pikir, FPI kalau takut-takut dengan tinggal bergerak. Nanti habis Rizik tiara. Enggak. Ini bubarkan, tidak ada urusan. Kalau mau tangkap yang namanya Habib Rizik, tangkap, tidak ada urusan. Biar masyarakat sekaligus melihat zalimnya pemerintah, saudara. Zalim jangan tanggung-tanggung. Bubarin aja sekalian. Biar masyarakat lihat, FPI habis dikepung dayak, dibubarin. Jadi semua masyarakat, sampai orang bodoh pun tahu, buat apa blok-bloknya ini negeri, sudah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi tolong itu lembaran-lembaran yang Anda dapat, sebarkan. Yang main internet, sebarkan. Sebarkan sebanyak-banyaknya. Atau kirim SMS ke saya yang terakhir, ada soal kejahatan-kejahatan mereka, sudah.
Sebarluaskan, biar mereka tahu. Jangan main-main, saudara. Mau kita yang dikepung, kita yang mau dibunuh, mau kita yang dikalah-kalahkan, saudara. Ini media-media kurang ajar, saudara. Cuma yang demo 50 orang, bencong-bencong. Masyarakat Indonesia tidak terima FPI. Yang tidak terima 50 bencong. Demo lesbi. Makanya saya minta umat Islam, kalau diajak demo, turun. Kalau bela Islam, turun. Kalau bela Nabi, turun. Turun, saudara. Tunjukkan yang kita model Allah dan Rasulnya. Jangan kalau disuruh turun, ya hanya berat dengan dunianya. Ya Allah. Jadi saya sampaikan sekali, enggak. FPI tidak bakal mundur. Kerubutin sekalian. Nah, kita nggak bakal mundur. Kita akan melakukan perlawanan. Saya mau tanya semua yang ada di sini. Siap lawan kezaliman? Siap. Siap lawan kezaliman? Siap. Siap tetap berjuang? Siap. Siap nanti di jalan Allah? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Ya Allah. Panggung maulid dibakar, penghinaan tidak? Tidak. Hendak maulid dibakar, penghinaan tidak? Tidak. Berarti Islam dihina tidak? Tidak. Siap bela Islam? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Dayak Palangkaraya yang dibina oleh bajingan sarang Gubernur Kalimantan Tengah. Itu aja. Dayak lain tidak ada, saudara menolak. Dayak yang lain, dayak yang bertatak ramah. Dayak yang punya hubungan baik dengan FPI. Tidak ada masalah, saudara mereka. Bahkan mereka datang minta bantuan FPI untuk menyelesaikan daripada konflik agraria mereka. Jadi sini Gubernur bajingan. Dia mau coba-coba mengadu domba antar suku. Dia mau coba-coba mengadu domba antar agama. Macam apa ini Gubernur, saudara? Maka itu kita minta kepada Presiden, ini Gubernur harus dinonaktifkan selama proses hukum berjalan. Dan kita minta kepada Bapak Kapolri, jangan main-main. Kita sudah berikan laporan wajib diproses karena kita punya korban dan kita punya saksi serta kita punya bukti. Nah, jadi kalau SBY tidak berani untuk menyelesaikan ini, polisi tidak mau menyelesaikan ini, kami FPI akan menyelesaikan dengan cara kami. Allahu Akbar. Takbir. 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dikit-dikit ngomong FPI anarkis. Yang disetel peristiwa Monas. Yang disetel peristiwa Jendar tahun 2001. Tapi dayak Palangkaraya yang dapat tombak, dapat mandang, saudara. Terus pesawat, robakar pesawat. Kenapa mereka nggak setel? TV1, RCTI, SCTV, Metro TV, Global TV, semua TV yang ada. Kemana kalian? Kata kalian buta. Dibayar berapa kalian oleh orang-orang Indo? Dibayar berapa kalian oleh bajingan negeri ini? Jangan dikira FPI takut dengan media. Kalau FPI hantar media, saudara, nanti FPI nak dibuat di TV enggak? FPI enggak butuh TV. Ya, ada nama FPI nanti Sunan Karim sensasi supaya namanya top. Ya, FPI enggak kekurangan nama. Di mana-mana orang tahu FPI. Begitu kami tahu Islam, tolong kompak. Kalau sudah ada himbauan turun, tunjukkan, tidak usah takut. Tapi saya minta umat Islam juga tertib. Kalau disuruh turun, tidak turun, merusak. Ini kadang-kadang dibuka juga. Disuruh turun, tidak mau, merusak. Orang disuruh turun ke naik, ya turun. Kebetulan beliau itu saudara. Iya betul. Kalau disuruh ke naik, perang. Kalau disuruh ke kadang-kadang Ustaz yang tertib juga, Ustaz yang lawan-lawan. Saya sudah katakan, pokoknya Ustaz kalau ada wakil yang melawan, laporkan, kita pecat secara tidak hormat. Itu berarti bukan laskar, dia provokator mau bikin rusak FPI. Begitu sama saya semua, siap tertib? Siap berakhlak? Kita kalau nggak punya akhlak, perjuangan kita nggak diberkahi Allah. Kalau kita nggak punya akhlak, Allah murka sama kita. Tapi kalau kita berjuang tertib, disiplin, akhlak, saudara,
Pasti kepada pimpinan Allah berkahi. Kalau Allah berkahi, Allah kasih menang. Enggak kadang-kadang saya nggak mau lihat lagi begitu. Kalau disuruh tertib, turun yang siap ke kejaksaan agung. Siap tertib. Siap datang ke Badan Narkotik Nasional. Siap tertib. Tertib, saudara. Belum saatnya telah. Belum, saudara. Nah, itu Dayak Palangkaraya, cuma jagoan kandang. Nggak ada. Kalau di luar Palangkaraya udah nggak ada nyali. Nyalinya cuma satu, saudara. Ini Ustaz Sobri turun ke sana, nyali 4. Loh, kenapa saya katakan begitu? Turun di Palangkaraya dikepung. Begitu dikepung, pesawat ke Banjarmasin. Kalau orang takut kan pulang, saudara. Habis dari Banjarmasin, lewat-lewat, balik lagi ke Kapuas. Kapuas, Palangkaraya, Jakarta Bogor. Itu dayak-dayak di Palangkaraya bingung. Ini FPI Bandar betul. Kita udah usir dari sini dia ke Kapuas. Belakang dia berterus ke Kapuas, saudara. Dikepung lagi. Dikepung lagi. Tapi mereka nggak bisa nyentuh, enggak. Ustaz Awet jalan di tengah ribuan orang-orang Dayak, saudara. Oh, mereka mentung-tung. Ustaz Awet diutang gitu, saudara. Enggak. Ustaz Awet pakai imamah, pakai sorban, pakai juga jalan. Loh, kenapa? Itu Dayak Palangkaraya, mukul pentung, hu dan lain sebagainya. Lagi baca mantera, pakai ilmu setan, supaya Ustaz Awit ini lumpuh. Setan lihat korban Ustaz Awit langsung. Allah Akbar. Setan begitu datang diundang, ngusir siapa? Dilihat Awit ngusir. Mama gede. Lihat lagi Ustaz Sobri. Wah, ini tinggi. Akhir itu setan, mau pakai ilmu setan, BSPI. Ya Allah, saya mau tanya semua, siap berjuang tidak? Siap berjuang tidak? Siap memprotes hukum cara-cara? Siap memprotes hukum itu yang namanya Yansen Bintik? Siap untuk mengejar yang namanya Lukas Tingkat supaya di penjara? Takut? Apakah takut kalau FPI dibubarkan? Apakah takut kalau FPI dibubarkan? Kalau FPI bubar apa perjuangan berhenti? Kalau FPI bubar apa terus perjuangan mati? Malah tanpa baju FPI berjuang lebih bebas. Berjuang lebih bebas ketika digorong-gorong di jalanan. Pusing-pusing ya, Mas. Pokoknya Mas, ya kita hantam lagi. Nah, kalau FPI udah nggak ada kan ada. Jadi nggak bisa nanya, Prof, bagaimana? Kan udah bubar. Betul. Minuman keras bakar, ada uji bakar. Tempat aliran cepat bakar, betul? Siap tidak? Siap. Kalau di mana-mana yang bakar cari saya, sudah bubar kan Pak? Kalau lebih nanti lebih kan? Udah tidur lebih nyenyak. Tidak baca zikir lagi doain yang ngebakar. Amin. Enak yang nggak ada angin, nggak ada hujan, main langsung teguran kedua. Diancam nanti kalau keras tadi teguran ketiga. Kalau keras tadi bubar, salah lu menyan. Menyan. Pikir orang nonton bioskop, ya bubarin. Yang ancam kemarin. Kira jelas tidak? Saudara, kalau kita bicara mau bubar-bubaran, yang mesti dibubarin partai Demokrat. Itu partai koruptor. Bendaharanya koruptor, lagi diperintah. Ketua umumnya disebut-sebut sudah ditentang KPK. Ketua yang lainnya sekarang juga lagi diadili. Nah, dari ketua atau bendahara sampai ke bawah koruptor ya bubarin. Koruptor itu yang bikin susah rakyat. Ada FPI korupsi? Ada. Ini persoalannya selama 1 bulan ini. 1 bulan ini di TV setiap hari beritanya Demokrat korupsi. SBY puyang. Ya gimana supaya berita ini nggak muncul? Cari isu yang laku dijual. Isunya SBY lagi. SBY ini isunya laku dijual. Begitu isu SBY diangkat, korupsi tutup beritanya sudah. Ini namanya pengalihan isu. Saudara. Oke,
FPI ngomong FPI bukan presiden. FPI siap introspeksi diri. Betul, bagus itu salah. Tapi dirinya sebagai presiden, introspeksi diri. Kenapa orang-orang Dayak yang anarkis, kok FPI yang disalahin? FPI sekarang yang bikin anarkis apa? Tidak ada. Yang turun bukan Wajah, yang turun Kiai Sobri, yang turun Habib Muslim, yang turun Ustaz Alif. Mereka mau dakwah. Orang mau dakwah dikepung lebih dulu. Tanggungnya dibakar. Rumah manusia dihancurkan. Siapa yang anarkis? FPI disebut bahwa banyak Palangkaraya anarkis harus ditindak. Begitu ya. Tapi bilang FPI, itu persepsi. Dan betul. Betul kalau. Jadi kalau Anda punya jarum dekat SBY suntik pasti sentel. Oke. Gede balon. Kira-kira jelas ya. Sudah cukup segitu aja saudara. Nah, akhirnya saya bilang ini pengajian lebaran namanya. Ini namanya pengajian lebaran. Kita lihat aja, kita tonton sekarang. Apa polisi mau buat, apa SBY mau buat. Kita udah pakai aturan. Karena pemerintah minta FPI tahan diri. Jangan melakukan balasan. Baik, kita tidak lakukan balasan. Anda jangan pikir kita nggak mampu lakukan balasan. Laskar di Kalimantan Barat itu banyak Dayak, saudara. Mereka begitu dengar Dayak Palangkaraya berlepung daripada Kiai Sobri dan kawan-kawan, mereka turun kemarin ke jalan. Hari itu juga mereka turun rame-rame bawa laskar ke Bandara Pontianak. Untuk apa mereka ke sana? Kapal-kapal dari Palangkaraya mereka mau sweeping. Mana Dayak Palangkaraya yang turun, mereka mau sikat. Untung kita di Jakarta dengar, saudara. Coba kalau kita nggak dengar. Kalau kita nggak dengar, mereka turun, mereka hantam. Apa nggak FPI lagi disalahkan? Jadi korban lagi masih disalahin. Bagaimana kita yang hantam, saudara? Kita begitu dapat laporan, kita telepon. Ucap mobil telepon ke sana, habis mungkin telepon. Stop! Jangan kalian lakukan itu. Stop! Jangan kalian lakukan itu. Kita ingin ambil proses hukum, saudara. Jangan dipikir di Kalimantan cuma ada Dayak Palangkaraya doang. Jangan dipikir di Kalimantan cuma ada Dayak Kristen doang. Dayak Islam mayoritas. Yang Anda tahu, saudara, bahwa 70% Dayak di Kalimantan, les. Dia tahu ada Dayak Kidung itu Muslim 100%. Dayak Suryang itu Muslim 100%. Jangan dipikir Dayak itu semuanya Kristen. Tidak ada. Jadi jangan bikin malu suku Dayak. Suku Dayak itu suku bagus. 70% beragama Islam. Mereka orang-orang baik. Dirusak oleh Dayak Kristen radikal. Ekstrem. Yang dibayar oleh para sekarang, sudah. Kurang ajar. Jadi sekarang ini kalau mereka enaknya kemarin bantai Madura, itu Madura sendirian. Hampir nggak ada yang jalan, sudah. Sampai yang ngebunuh, yang ngebantai, nggak ada yang ditangkap sampai hari ini. Ya, saat itu mereka bisa bilang ini perang suku, bukan agama. Tapi hari ini, begitu Bandung harus dibakar, habaib yang dikepung oleh mereka nanti perang agama. Jangan mereka pikir umat Islam nggak marah. Orang-orang Banjar di Kalimantan Selatan marah besar, sudah. Orang-orang Banjar di Kalimantan Selatan marah. Kalau Dayak Kristen mereka coba-coba dan habaib, kami Banjar akan turun untuk berada di belakang habaib. Allahu Akbar. Jangan dipikir umat Islam ini nggak kompak, sudah. Umat Islam kompak di daerah, sudah. Jadi saya minta sekarang, jangan lagi dombakan beragama, jangan lagi dombakan persuku. Kita umat Islam tidak mau diadu domba oleh bagian macam itu. Setuju? Kalau kita ikuti, saya minta. Kalau kita lagi proses hukum, semua ikut dalam proses hukum. Setuju tidak? Setuju tidak? Jangan mengacau, sudah. Jadi hari Senin itu akan ada acara pasca, bukan acara FPI. FPI lagi sibuk ke DPR, kemudian besok kita akan ke Mendagri, kemudian kita sibuk ke Badan Intelijen Negara, kemudian kita juga sudah ke Mabes Polri, kita lagi terus mengklarifikasi di sebuah tempat. Tetapi laskar ini nggak bisa ditahan.
Mereka mau ke sana, mau kemari. Nah baik, kalau mau begitu kita minta kepada Laskar, tolong produksi. Jangan merusak yang sedang dikerjakan oleh DPP FPI. Setuju? DPP FPI sedang bersekutu, Laskar mau ke Jaksa Agung silakan. Laskar mau ke BNN silakan. Bahkan hari Jumat pagi besok, Laskar mau ke kantor perwakilan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kantornya Gubernur Kalimantan Tengah yang ada di Jakarta. Nggak apa-apa, silakan. Tapi tertib, disiplin. Untuk apa kalian datang ke sana? Oh dialog. Dengan tokoh-tokoh Kalimantan Tengah. Dengan anak buahnya Teras Naras. Kenapa pimpinan kami dihadap? Kalian mau apa? Jadi kalau sekedar dialog silakan saudara. Tapi jangan ada yang merusak. Setuju? Setuju? Jadi kalau semua diajak bersama Laskar hari Jumat pagi ikut ke kantor perwakilan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Alamatnya di Kuitang, saudara. Siap ikut? Siap turun? Tas? Turun? Itu yang saya sampaikan, saudara. Jadi sekali lagi malam ini sengaja saya sampaikan ini semua. Jadi ada banyak TV undang saya nggak mau. Mereka kalau nggak laku 5 menit, kita ngomong 2 menit, dipotong-potong. Jadi kalau dia mengundang kita, sorot 1 jam gue ngomong sendiri. Sorot 1 jam, gue ngomong kayak begini. Udah. Habis ngomong boleh tangkap, nggak ada urusan. Tapi kalau 5 menit, potong, 5 menit, potong, enggak. Itu yang begitu kita selain beri kabar. Kita selain habis mungkin barusan jembelakan di sini. Oh ngomongnya sopan, sabar. Kalau saya ngeliat gitu udah kayak cekit aja gitu. Ngomong pengengetan, bisa dengan cekit saudara. Tidak makalah, kenapa Ustaz Habib Muhsin, sabar, Ustaz Sobri, sabar. Alhamdulillah, jadi semua bisa diatasi. Pak Munarman juga ada bidangnya bicara hukum. Kemarin saya diundang Mesti Wanted, bagaimana? Kalau debat dengan Teras Narang, boleh. Tapi dengan Teras Narang, tidak dengan yang lainnya. Dan live, bukan rekaman. Udah deh, kalau begitu pertelepon, boleh. Tapi kalau bukan Teras Narang, enggak. Saya tahu-tahu sejam kemudian SMS masuk, bukan Teras Narang, siapa? Ulil Swing. Saya ya saudara, kalau boleh swing, itu bukan kelas saya. Saya nggak jadi, dorong tolong nggak biar ada ini, biar ada ini. Tadinya kita mau kirim salon. Salon menyebabkan hati dong. Iya, nggak ada keruak nih salon. Kalau salonnya ada, akhirnya Pak Munarman. Tapi itu pun ngomong Pak Munarman, kita bisa ngomong apa? Pak Munarman keluarkan fakta-fakta. Nah, jadi ini perlu kita tahu, saudara. Makanya sampai hari ini TV undang saya nggak terima. Saya percaya dengan wartawannya, tapi saya tidak percaya dengan medianya. Saya percaya dengan wartawannya, tapi saya nggak percaya dengan TV-nya. Jangankan Kompas, jangankan harian Kompas atau Tempo, atau Sinar Harapan, atau Suara Pembaruan. Republika aja saya nggak percaya kok. Mana Republika semenjak kejadian ini memuat? Kalau FPI itu dizolimi, tidak ada. Begitu kemarin ada yang demo meminta FPI bubar, baru masuk Republika sudah. Jadi Republika itu koran siapa? Ngaku koran Islam. Dari mana koran Islam? Gerakan Islam tidak kau bela kok. Republika juga itu menjadi pemasang iklan, bahkan pemiliknya menjadi pemasang sponsor yang bikin film tanda tanya. Yang bikin film tanda tanya itu Erick Thohir itu yang punya Republika, saudara. Begitu diprotes oleh FPI, dia lari. Makanya dia tidak pernah mau memberitakan FPI secara proporsional. Kalau Republika kita aja nggak percaya, apalagi Kompas. Jadi yang saya terima, untuk wawancara secara eksklusif, tenang, itu cuma media Islam, tidak yang lainnya, saudara. Kalau Fadili, Hidayatullah, Suara Islam, atau kalau radio Daftar, radio Rasil, radio Nadi, nah yang begitu-begitu kita layani. Kalau udah TV liberal macam ini enggak perlu, saya nggak butuh kok. Jangan mereka pikir ini FPI butuh nih, FPI butuh. Nanti kalau kita kok depot nih FPI nggak bakal maju, enggak. Allah punya media lebih canggih dari mereka sudah. Kalau Allah sudah mau tolong saudara, nggak ada apa-apanya itu media semua saudara.
Hasbunallah. Ni'mal maula. Hasbunallah. Ni'mal maula. Hasbunallah. Ni'mal maula.